Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mukhtarat, yang mana pada malam hari ini kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu halaman 21 ya. Halaman 21. Halaman 21. Itu tentang apa? Pasal yang kelima. Pasal ke-5. Isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Ya, al-faslul khamisu, pasal yang kelima, alismu binazuri ila tajiri. Isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Akhirnya. Isim ditinjau takhirnya terbagi menjadi dua. Ada isim mu'rab dan isim mabni. Ya, ini ada dua. Pertama isim mu'rab, dan yang kedua isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya. Isim yang berubah harokat akhir, bisa berubah harokat akhirnya. Baik. Contohnya, qoma Zaidun. Contohnya di sini isim mu'rab, qoma Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu di Zaidin. Nah, perhatikan lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin, lafaz Zaid. Yang pertama, qoma Zaidun. Qoma Zaidun, telah berdiri Zaid. Telah berdiri Zaid. Harokatnya di sini domah. Harokatnya domah. Irobnya apa dia? Irobnya dia rofa. Kenapa rofa? Karena dia sebagai fa'il. Tanda rofa dengan domah. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Zaidan di sini irobnya dia nasab sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Marartu bi Zaidin. Aku berpapasan dengan Zaid. Zaid di sini irobnya dia majrur karena kemasukan huruf jar ba. Tanda jarnya dengan kasroh karena dia isim mufrad. Perhatikan dari Zaidun domah, Zaidan fathah, Zaidin kasroh. Berubah harokat akhirnya. Akhirnya. Kemudian Muhammadun tilmizun. Tilmizun. Inna Muhammadan tilmizun. Inda Muhammadin ta'amun. Ta'amun. Perhatikan.
lafaz Muhammad. Lafaz Muhammad di sini. Berubah harokat akhirnya. Yang pertama dia domah, yang kedua dia fathah, yang ketiga dia kasroh. Muhammadun tilmizun. Muhammad adalah seorang murid. Inna Muhammadan tilmizun. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang murid. Inna Muhammadin ta'amun. Di sisi Muhammad ada makanan. Muhammadun nirobnya apa dia? Rofa sebagai mubtada. Tanda rofa yang dengan domah karena isim mufrad. Tilmizun nirobnya apa? Rofa sebagai khobar. Tanda rofa'nya dengan domah karena isim mufrad. Inna Muhammadan tilmizun. Inna menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Muhammadan nasab sebagai isim inna dan nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Tilmizun irobnya dia rofa karena dia isim inna. Tanda rofa'nya dengan domah karena dia isim mufrad. Inda Muhammadin ta'amun. Inda masuk sebagai zorof. Muhammadin mudhafun ilaihi majrurun. Ta'amun jar majrur atau zorof majrur. Zorof majrur adalah syibhul jumlah. Fi mali raf'in sebagai apa? Khobar muqaddam. Sebagai khobar muqaddam. Ta'amun sebagai mubtada muakhar. Yang menjadi syahid, yang menjadi inti pembahasan kita adalah di sini. Muhammadun dhammah, Muhammadan fathah, Muhammadin kasrah. Dia bisa berubah. Baik. Berikutnya yang ba isim mabni. Isim mabni. Kalau sini yang A, di sini B. Isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim yang tetap harokat akhirnya. Isim yang tetap harokat akhirnya. Qama hazat talibu. Telah berdiri pelajar ini. Raitu hadzal taliba. Maratu bihadzal talibi. Perhatikan. Qama hadzal talibu, telah berdiri pelajar ini. Aku melihat pelajar ini. Aku berpapasan dengan ini pelajar. Perhatikan lafaz haza. Lafaz haza. Ya. Harokatnya tidak berubah. Baik. Harokat apa ini? Harokat akhirnya apa? Mas Pulung. Haza harokat akhirnya apa? Hah? Ya, sukun. Haza harokat akhirnya apa? Sukun. Sukun. Tidak berubah harokat akhirnya. Berbeda dengan apa? Zaidun dan tilmizun. Domah, fathah, kasroh. Ini senantiasa sukun. Sekarang kita i'rab. Qama fi'il madi. Mabni maklum. Ya, haza isim isyarah mabni. Mabni dengan sukun. I'rabnya apa? Haza fi mahali. Fi mahali apa? Fi mahali rafin sebagai fa'il. At-talibu i'rabnya apa? Al-akh Muhammad.
Nah, sebagai apa? Sebagai maf'ul khobar. Ini dia apa? Haza sebagai fa'il. Ini sebagai apa? Badal. Sama-sama rofa. Ya. Dia sama-sama rofa. Sama-sama rofa. Sama-sama rofa. Roh itu haza toliba. Haza isim isyarah mabni dengan sukun. I'rabnya apa? Fi mahalin nasbin sebagai maf'ul bih. At-taliba nasab sebagai badal. Martu bihaza tolibi. Sama. Haza isim isyarah mabni dengan kasrah, mabni dengan sukun. I'rabnya fi mahali jarin. Fi mahali jar. Kenapa fi mahali jarin? Dimasukkan huruf jar ba. At-taliba maju sebagai badal. Ini dia badal. Rafa sebagai badal, nasab sebagai badal, maju sebagai badal. Hazihi talibatun. Hazihi talibatun. Ini adalah talibatun. Santri, putri, siswi. Inna hazihi talibatun. Apa lagi? Di hazihi talibati kitabun. Nah, perhatikan lafaz hazihi. 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 Kasroh. Kasroh. Ya. Tetap kasroh. Kasroh. Nah, sekarang kita i'rab. Hazihi isim isyarah mabni dengan kasroh fi mahali rafin sebagai mubtada. Talibatun rafa sebagai khobar. Inna hazihi talibatun. Ya, inna menasabkan isimnya dan merafakan khobarnya. Ya, hazihi fi mahali nasbin sebagai isim inna. Talibatun rafa sebagai khobar inna. Li hazihi talibati kitabun. Li huruf jar. Hazihi majrur karena kemasukan huruf jar, atau fi mahali jarin karena kemasukan huruf jar. At-talibati i'rabnya apa? Sini. Majrur sebagai badal. Majrur sebagai badal. Jar majrur syibul jumlah. Jar huruf jar majrur syibul jumlah. Fi mahali rafin sebagai apa? Khobar muqaddam. Ini khobar muqaddam. Kitabun ya rafa sebagai mubtada muakhar. Ya. Ini mubtada. Khobarnya ini jar majrur. Khobarnya apa? Jar majrur. Syibul jumlah. Dimulai rafin sebagai khobar begitu ya. Nah, berikutnya ya, berikutnya tentang masalah baru. Isim mabni ada 8. Nah, ini yang paling penting ya. Isim mabni itu ada 8. Yang pertama, isim domir. Telah diterangkan pada pasal keempat. Kemudian yang kedua, isim isyarah. Telah diterangkan pada pasal keempat juga. Isim mausul telah diterangkan pada pasal keempat. Yang keempat, isim syarat. Isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Jadi isim syarat itu adalah isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab
syarat. Adapun macamnya, kita lihat tulis apa saja macamnya. Macam dari isim syarat. Ini sambil kita i'rab ya. Kemarin waktu belajar di kali pertama kita tidak i'rab, sekarang karena sudah selesai kita ulang lagi. Ada setiap kalimat yang ketemu kita i'rab ya, kita i'rab. Isim syarat, apa tadi isim syarat? Isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Adapun macamnya yang pertama adalah man. Macam isim syarat. Pertama man. Man artinya apa? Barang siapa. Man artinya apa? Barang siapa. Bisa barang siapa, siapa saja, siapapun, itu sama. Itu sama. Contohnya, man yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, yanjah, dia berhasil. Man isim syarat, barang siapa atau siapa saja, yajtahid yang bersungguh-sungguh, maka yanjah, maka dia berhasil. Nah, sekarang kita i'rab nih. Sekarang kita i'rab. Man isim syarat mabni. Isim syarat mabni. Ini inti pembahasan kita. Isim syarat dia mabni, inti pembahasan kita. Mabni dengan sukun. Nah, sekarang tambahan. Itu apa? Kita i'rab sekarang. Siapa yang tahu i'rab man di sini? Nah, sebelumnya apa? Man ini atau fi'il syarat, ini kan apa dia? Isim syarat. Isim yang memerlukan fi'il syarat. Ini fi'il syarat. Ini fi'il syarat. Fi'il syarat. Ini namanya apa? Jawab syarat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ini fi'il syarat. Yang ini jawabannya. Maka dia berhasil. Man, siapa itu i'rabnya man di sini? Fi mali rafin sebagai mubtada. Fi mali rafin sebagai mubtada. Yastahid fi'il mudhari. I'rabnya apa? Siapa tahu? Jazm, kenapa jazm? Ambil ya, kemasukan ambil penjazm, tapi di sini namanya ya jazm. Kenapa jazm? Ini karena dia sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat. Yanjah. Yanjah. I'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Jawab syarat. Karena apa? Man ini dia menjazm dua fi'il. Menjazm dua fi'il syarat dan jawab syarat. Yanjah, fa'ilnya mana? Fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Huwanya kembali ke man. Huwanya kembali ke man. Yanjah, mana fa'ilnya? Sama, dhamir mustatir taqdiruhu huwa kembali ke man. Mana khobarnya? Kalau ini mubtada, mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah
fi'il syarat dan jumlah jawab syarat. Nah, ini dia. Ini mubtada, mannya, khobarnya mana? Khobarnya jumlah fi'il syarat dan jumlah jawab syarat. Ini dia. Nah, berikutnya. Marnya Pak, apa saja? Apa saja? Contohnya, wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Min khairin tu'jar alaihi. Ya, wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, dan apa saja taf'al yang kamu lakukan min dari kebaikan, tu'jar alaihi, maka kamu dibalas atasnya. Tu'jar alaihi, maka kamu dibalas atasnya. Wa huruf istinafiyah ma. Nah, di sini dia ma isim syarat. Ma di sini dia isim syarat. Ma isim nih. Nah, taf'al fi'il mudhari' i'rabnya apa? I'rabnya jazm. I'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Fi'il syarat. Kenapa jazm? Sebagai fi'il syarat. Ini fi'il syarat, jawab syaratnya mana? Jawab syarat tuh jar. Baik. Nah, udah, sekarang fokus kita ini aja. Fokus kita di sini saja ya. Ma di sini adalah apa? Isim mabni, isim syarat, dia isim mabni. Itu aja fokus kita. Ya, mabni dengan sukun. Kemudian yang C adalah mata sama ayyana, kapanpun. Mata dan ayyana, kapanpun. Sholat dulu, Mata ta'alam tataqaddam. Sholat dulu tuh. Mata tata'alam tataqaddam. Apa artinya? Mau ngantuk wangan-wangan. Ada yang tahu? Tadi udah menyat toh. Tata'alam tataqaddam. Mata tata'alam tataqaddam. Kapanpun kamu belajar tataqaddam, maka kamu akan maju, berkembang. Ya, kapan saja kamu belajar, kamu akan berkembang. Nah, mata di sini apa? Dia adalah isim syarat, isim mabni dengan sukun. Ya, kalau cara i'rabnya tata'alam fi'il mudhari', dia jazm karena fi'il syarat. Tataqaddam jazm sebagai jawab syarat. Berikutnya, aina ma anna sama haisuma, artinya sama semua ya. Kembali ke buku ya, yang keempat atau yang D atau keempat, aina
Aina ma anna sama yang semua dimanapun. Dimanapun. Contohnya aina taskun askun ma'aka. Aina. Kemudian aina ma. Kemudian juga anna. Kemudian juga hai suma. Dimanapun. Aina ma taskun askun ma'aka. Apa artinya aina ma? Taskun. Ya, dimanapun. Kamu tinggal askun, maka akan tinggal. Ma'aka. Naam. Dimanapun kamu tinggal, maka aku akan tinggal bersamamu. Nah, aina ma ini isim syarat mabni dengan sukun, mabninya dengan sukun. Ya. Taskun fi'il mudhari' jazm. Taskun ini fi'il mudhari' jazm sebagai jawab syarat. Askun juga apa? Jazm sebagai jawab syarat. A, B, C, D yang E. Yang ke 5. Kaifama. Kaifama. Artinya apa? Bagaimanapun. Kaifama. Ini dia kaifama isim syarat. Mabni dengan apa? Mabni dengan sukun. Kaifama tafirro minal mauti yudrikka. Kaifama tafirro. Kaifama tafirro minal mauti yudrika. Yudrika. Bagaimanapun kamu berlari dari kematian, yudrika, maka dia kematian itu menjumpaimu. Ya. Bagaimanapun kamu lari dari kematian, maka dia kematian itu menjumpaimu. Ya, ini aja inti kita ya. Kaifama dia isim syarat mabni dengan sukun. Ayu untuk umum. Ayu ini untuk umum ya. Ayu itu isim syarat, tetapi dia bukan isim mabni. Dia isim mu'rab. Contohnya apa? Ayya baitin. Ya, ayu. Di sini apa? Untuk umum. Apa maksudnya untuk umum? Bisa digunakan untuk bermakna barang siapa, bisa kita gunakan untuk apa saja, bisa kita gunakan untuk kapan saja, bisa kita gunakan untuk dimanapun, bisa kita gunakan untuk apa, bagaimanapun, ya tergantung konteksnya. Aina baitin. Ayya baitin. Ya, sebentar lagi mungkin Zoom akan mati. Kalau mati nanti kita balik lagi ya. Ya, bentar lagi mungkin Zoom akan mati. Kalau mati nanti kita masuk lagi ya. Tinggal dipencet itunya, linknya. Aina ayya baitin. Ini ayanya di fathah ya, bukan di doma. Ayya baitin ajid askun fihi. Ayya baitin ajid askun fihi. Artinya apa?
ayah di sini. Ya, di sini ayah ini bisa bermakna apa? Dimanapun rumah. Ya, atau bisa juga apapun ya. Apapun bermakna nama. Apapun rumah yang aku dapati, askun aku akan tinggal di dalamnya. Apapun rumah yang aku dapati, askun aku akan tinggal di dalamnya. Nah, di sini ayu dia isim syarat, tapi dia bukan isim mabni. Ya. Nah, siapa yang tahu i'rabnya nih? Ayah. Siapa yang tahu i'rabnya? Akhdoli Sendra, apa i'rabnya ayah? Nah, di sini karena dia isim mu'rab, bukan isim mabni, kita tidak pakai fi mahali lagi. Ya, kita tidak pakai fi mahali lagi. Tidak pakai fi mahali lagi. Ya, langsung aja. Nasab sebagai maf'ul bih. Nasab sebagai maf'ul bih dari fi'il ajib. Maf'ul bih muqaddam. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul dari sini. Maf'ul bih dari ajib. Ajib fi'il mudhari' jazam sebagai fi'il syarat, askun fi'il mudhari' jazam sebagai jawab syarat. Ada pertanyaan? Tentang isim syarat? Kalau tidak ada kita lanjut sedikit lagi. Tafadhol. Murid. Tilmiz. Ya, ada tadi. Ini mubtada, khabarnya adalah jumlah fi'il syarat dan jumlah jawab syarat. Iya. Khabar itu pertanyaannya bagus ya. Ya. Di sini khusus pada uslub syarat. Nah, di sini khabarnya apa? Sebenarnya di sini ada 3 pendapat ya, ada 3 pendapat. Khabar di sini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan khabarnya cuman fi'il jumlah fi'il syarat saja. Ada yang mengatakan jumlah jawab syarat saja. Ya, ada yang berpendapat jumlah fi'il syarat dan jumlah jawab syarat. Ya. Ya, berarti di sini apa dia? Terkadang dia bisa jumlah itu lebih dari 1 kabarnya. Nah, seperti ini contohnya. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit lagi ya. Yang kelima, isim mabni berikutnya adalah isim istifham. Isim istifham. Kita hapus ya. Bisa kita hapus ya? Insyaallah. Nanti kalau misalnya apa mau murojaah lagi bisa dilihat rekaman ya, di grup Telegram nanti. Ini malam ini pada malam kita rekam. Baik. Yang kelima isim istifham. Isim istifham. Isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Adapun macamnya adalah man. Siapa?
Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Man itu isim istifham mabni dengan sukun. Berikutnya ma, apa? Apa? Ma dinuka, apa agama kamu? Mas muka, apa namamu? Tapi kalau mas muka itu bukan apa namamu, tapi siapa namamu? Mata kapan? Ya mata kapan? Matal imtihanu, kapan ujian? Matal imtihanu, kapan ujian? Aina, di mana? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Berikutnya, kaifa, bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili? Ya, bagaimana Rabbmu berbuat dengan ashabil fil, pengendara gajah, pasukan bergajah. Ya, kaifa situ isim istifham mabni. Kam berapa? Kam kitaban fi hakibatika. Kam kitaban fi hakibatika. Berapa kitab di dalam tas kamu? Ayu untuk umum. Ayu di sini dia isim istifham, tapi dia bukan isim mabni, isim mu'rab. Min ayyi syai'in khalaqallahu Adama. Min ayyi syai'in khalaqallahu Adama. Dari sesuatu apakah Allah menciptakan Adam? Ya, dari sesuatu apakah Allah menciptakan Adam? Ayu di situ dia adalah isim istifham, tapi dia bukan isim mabni, tapi dia isim mu'rab. Ada pertanyaan tentang ini pelajaran kita malam ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut lagi pelajaran kita esok hari. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup atau bisa ke WA Ana ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fiikum.